Mas. Yes. Selamat pagi, Bapak Ibu Selamat pagi. semua. Selamat pagi, Bu Serli. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa. Syukur alhamdulillah baik. Oke, saya pasti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke, senang sekali kita bertemu di pagi ini. Kita mengadakan in-house training pada pagi hari ini. Dan kita ke materi yang pokok. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk sekedar meringankan atau melemaskan otot-otot yang sudah tegang, ya. Oke, sekarang saya ingin memulai dengan ice breaking saya. Oke, Bapak Ibu pernah dengar kan lagu yang kalau kau suka hati tepuk tangan? Ya, oke. Kita akan nyanyi itu, lagu itu bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, semangat. siap. 3, 2, 1. Kalau kau Kalau kau suka hati tepuk Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. tangan, kalau kau suka hati, Mari mari kita kita lakukan. Kalau tepuk kau tangan, suka hati Tepuk tangan. Oke, kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, anak TK ya. Yang penting happy. Yang penting happy, betul Ibu. Oke. Sekarang pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam satu materi Bapak Ibu. Materi yang tidak lain tidak bukan sekolah penggerak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Proses. Proses ya. Wah. Oke, kita kelihatan. Ya. Dalam kurikulum sekolah penggerak sudah ditanamkan bahwa profil atau figur pelajar yang diinginkan oleh bangsa dan negara kita sekarang ini yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pagi ini kita akan bahas Bapak Ibu, apa sih makna dan kita perlu memaknai apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan ini kan cuplikan video. Dengan informasi dari Samsung Pemirsa lewat jarak saya tadi ke Mayoran Jakarta.
Diandra, pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK Taman Siswa Kemayoran tewas setelah diserang sekelompok pelajar. Saat kejadian, korban dan rekannya tengah menunggu bus di bahu jalan. Tiba-tiba datang segerombol pelajar lain dengan menggunakan sepeda motor yang langsung menyerang dengan senjata tajam. Rekan korban berhasil kabur, sementara korban tewas dengan 8 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Ibu korban menuturkan jika putranya merupakan sosok yang pendiam dan tidak pernah terlibat keributan. Ini nama temennya, ayo ikut, nggak mau udah ikut, ya udah akhirnya dia ngikut, tapi mah nggak mau. Iya, apa sih? Cuman ya dia bilang katanya firasat juga sih. Setelah sempat menjalani proses visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jasad korban kemudian dimakamkan di Ciputat, Tangerang Selatan. Sementara itu, petugas kepolisian telah memeriksa 15 orang saksi dan menetapkan 5 orang pelajar sebagai tersangka yang melakukan pembacokan terhadap korban. Tradisi negatif yang biasa mereka melakukan tawuran itu pada hari Selasa dan Kamis nanti. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Ya. Ya. Ini sudah kita saksikan Bapak Ibu. Satu video tawuran. Nah, kita saksikan lagi satu video lagi mengenai kenapa remaja khususnya di daerah kota. Oke, Bapak Ibu, kelihatannya jaringan di tempat saya juga agak bermasalah ya. Tapi intinya dari kedua pengalaman dari video di atas itu menggambarkan bahwa kondisi pelajar-pelajar kita notabene masih dalam usia remaja sangat amat memprihatinkan. Nah, maka dari itu kita perlu betul-betul menegakkan dan gambarkan kepada anak didik kita, peserta didik kita, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Karena dengan profil pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam IHT pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk berdiskusi. Kira-kira apakah sekarang ini pantas dikembangkan mengenai profil Pancasila kepada pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita di satuan pendidikan kita masing-masing? Coba saya ingin bertanya kepada Ibu Kus. Silakan Ibu Kus. Baik Ibu, ini tadi agak kendala sinyal. Apa pertanyaannya? Mohon diulangi Ibu. Ya, dengan sekarang kita mulai mendalami ini ya Bu, profil pelajar Pancasila. Apakah di tengah situasi keadaan Indonesia yang sangat memprihatinkan ini, profil pelajar Pancasila ini dapat menjadikan angin segar buat keadaan pendidikan bangsa kita, terutama karakter anak bangsa? Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa, saya sudah melihat profil pelajar Pancasila. Memang sekarang suasana di tengah pandemi, kemudian terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru profil pelajar Pancasila ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita sebagai guru untuk mengarahkan anak-anak didik kita, membantu anak-anak didik kita mencapai tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Kus, masukan yang luar biasa ya. Oke, saya sekarang mengarah ke Mas Chandra. Mas Chandra.
Iya, bisa dengar suara saya ya? Ya, silakan Mas. Iya. Menurut saya, profil pelajar Pancasila itu sangat bagus karena itu sangat menggambarkan kita sebagai orang Indonesia yang identik dengan budaya ketimuran yang santun, ya. Dan kita lihat video yang tadi itu tawuran kalau nggak salah ya Bu ya, tawuran. Iya. Nah, tawuran itu bisa diatasi dengan komponen profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah saling toleransi, saling menghargai, dan berkebinekaan global. Oke, tahan dulu Mas, nanti kita akan bahas. Oke. Terima kasih Mas Chandra. Oke, Pak Agus, bisa singkat saja Pak? Silakan. Terima kasih kesempatannya Ibu Shirley sebagai fasilitator. Menurut saya profil pelajar Pancasila itu selalu up to date untuk segala situasi. Terima kasih. Oke, masukan yang luar biasa ya dari Bapak Ibu, luar biasa. Berarti Bapak Ibu semakin semangat dalam memberikan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, ada ciri utama, 6 ciri utama Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan memahami ajaran agama dengan baik, toleransi umat beragama yang sekarang kita lihat ya, banyak sekali kejadian-kejadian atau situasi yang menggambarkan bahwa bangsa kita sudah mulai dengan toleransi umat beragama itu sudah sangat kental ya, terjadi terutama di Jakarta ya, waktu kemarin saya lihat itu. Kemarin ada Idul Adha ya, di mana banyak para kaum muslim yang ingin pergi ke Masjid Istiqlal sehingga sulit untuk naruh kendaraannya mereka, sehingga di depannya itu ada gereja katedral. Mereka bisa menyediakan tempat parkirnya untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadahnya ya, sholat id di Masjid Istiqlal. Dan itu pun begitu berlaku sebaliknya ketika umat Nasrani merayakan Natal, umat muslim pun juga mulai membuka hatinya dan membuka dirinya untuk memberikan lahan parkirnya juga ya. Itu merupakan salah satu bentuk kecil namun mempunyai makna yang luar biasa ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua adalah berkebinekaan budaya. Seperti kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk, bangsa yang majemuk dengan berbagai macam ragam budaya ya. Saya ajak Bapak Ibu menelaah satu kata, kita. Ya, kata kita itu saja artinya sudah berbeda-beda di tiap daerah. Kita di daerah Jawa mungkin artinya kita semua ya. Tetapi kita di daerah Manado itu artinya saya ya. Tetapi kita di daerah Makassar itu artinya kamu ya. Ya, jadi kata kita saja sudah menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai corak, adat, suku, bahasa, pengertiannya beda-beda. Tapi tetap dalam satu konsep Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga, gotong royong. Melakukan kegiatan bersama dengan sukarela. Ini kita harus mampu memberikan contoh-contoh atau teladan-teladan yang baik kepada siswi kita, peserta didik kita, agar mereka juga mampu melihat bahwa gurunya juga bisa memberikan teladan bahwa gotong royong ini diperlukan untuk seluruh umat manusia, terutama untuk kami sebagai pendidik ya, dan kepada peserta didik kami. Nah, kita lanjut lagi. Mandiri, ya. Kita akan dari profil pelajar Pancasila ini harus menciptakan peserta-peserta didik yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya di sekolah, ya. Dapat melakukan segala sesuatu dengan sendiri, mandiri, dan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Artinya, mereka juga dapat mencerna dan menelaah apa yang mereka akan ambil keputusan, apa yang akan mereka tempuh, ya. Nah, ada poin kelima, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif.
dan mampu juga menyaring berita, ya. Seperti kita ketahui banyak berita-berita hoax yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita menyaringnya dengan tanda kutip betul-betul mencari tahu dengan detail, dengan tidak langsung saja punya dapat berita di WhatsApp terus kita langsung umbar, kita langsung share lagi ke medsos yang lain, tidak, tetapi harus kita teliti dulu apakah kebenarannya, keabsahannya, ya, mengenai berita-berita yang selama ini kita terima. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kreatif, ya. Kalau kita belajar C1 sampai C5, C6, ya, C5, C6 itu mengkreasi, dan yang ke C6 itu adalah mencipta. Nah, kita juga membutuhkan peserta didik yang mampu berinovasi dan mampu menciptakan kreasi dan menciptakan segala sesuatu yang dibuatnya dengan hasil atau produk yang mereka karyakan sendiri, ya. Karena kita tahu bahwa generasi mereka sekarang ini adalah generasi 4.0, yang artinya generasi di bawah digitalisasi. Dan mereka sudah nyaman dengan mereka punya gawai, gadget. Nah, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan positif, ya, dengan tidak meninggalkan tanggung jawab mereka dan kewajiban mereka sebagai peserta didik yang baik. Nah, ini tugas kita sebagai guru bimbingan konseling Bapak Ibu, ya, sebagai konselor, kita mampu terus mewujudkan lulusan-lulusan peserta didik kita dengan konsep profil pelajar Pancasila. Oke. Kayaknya demikian Bapak Ibu materi saya. Kesimpulannya adalah profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita memiliki pendahulu-pendahulu kita yang merancang Pancasila dengan sedemikian sempurna, ya, dengan berkonsepkan juga dengan mengatur kepada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan semboyan Ingar Susung Tulodo, Imangadea Mangun Kaso, dan Tutur Dihandayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan romantik sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, di hari kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, hambatan apa yang sekiranya akan kita hadapi ketika kita menyampaikan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Waktunya hanya 1 menit untuk satu orang untuk membatasi pertemuan kita, ya. Oke, dimulai dari Ibu yang paling cantik dulu. Ibu Kurniati, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Sherly. Kami sudah menerima pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi di sekolah? Di antaranya tentunya profil pelajar Pancasila itu adalah ideal, ya, profil ideal untuk pelajar Indonesia, termasuk peserta didik yang kita bina sekarang ini. Namun banyak hal-hal yang menghalangi, menghambat penyempurnaan layanan kita. Di antaranya salah satunya lingkungan. Lingkungan ada yang mendukung, ada pula yang tidak mendukung. Sedangkan kita kan banyak keterbatasan. Waktu juga kita banyak terbatas. Kemudian kita sudah berupaya menggunakan teknologi untuk membantu peserta didik kita, tapi hambatan di mana-mana pasti ada. Salah satunya itu tadi yang saya soroti adalah lingkungan, karena ada lingkungan yang positif, ada lingkungan yang kurang positif, di mana itu ada. Sementara itu Bu Sherly, pendapat saya. Terima kasih Bu Pus. Kembali kepada lingkungan, ya. Ya, itulah manusia, ya. Oke, manusia itu memang hidup dipenuhi dengan macam-macam yang dan beragam. Dan salah satu faktor pendukung yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah faktor lingkungan. Terima kasih Bu Pus. Lanjut ke Bapak kita yang paling ganteng, Pak Agus. Terima kasih kesempatannya Ibu. Menurut saya, pendapat saya bahwa mewujudkan profil pelajar Pancasila merupakan sebuah tantangan
yang perlu kita jawab dengan melaksanakan berbagai arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga apa yang menjadi regulasi, yang menjadi arahan itu bisa kita laksanakan dalam tugas, melaksanakan tugas kita di lembaga kita masing-masing. Terima kasih, Ibu. Luar biasa, terima kasih Pak Agus masukannya ya, sangat memotivasi kita. Oke, sekarang terakhir, the last but not least, untuk Mas Chandra yang paling muda, Ya. silakan Mas. Oh ya, menurut saya profil pelajar Pancasila itu sangat baik untuk diterapkan di sekolah karena mengingat sekarang itu siswa sekarang itu beda dengan siswa yang dulu. Dengan kata lain, siswa dulu itu nurut dengan guru, tapi siswa sekarang itu lebih kurang ada etika gitu mungkin ya. Nah, dari itulah salah satu tantangan kita untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Oke, luar biasa, terima kasih ya. Itulah gambaran kehidupan peserta kita didik kita yang sekarang ini ya. Oke, ya. 3 komentar, 3 masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, itu menambah wacana saya untuk makin semangat ya, kita Bapak Ibu kita harus makin semangat untuk melancarkan program ini, profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita. Oke, ada pepatah, bukan pepatah ya, tapi ada pantun yang mengatakan, jalan-jalan deh Irian, sampai di sana ketemu burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, semangat luar biasa. Kelompok kita luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang Akhirnya paling cantik, selesai. ada yang paling ganteng, ada yang super ganteng. Ada yang super ganteng dari Superhero. Batu Malang. Oh ya, Bukus, Pak Agus tadi sudah saya japri jenengan linknya. Tapi kira-kira jadi enggak